Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Erlama Walangadi dengan NIM 2102110606060. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas lab 1 praktikum jaringan komunikasi data yaitu paket tracer 2.9.2.9.2 yaitu basic switch and device configuration. Baiklah, yang pertama yaitu kita masuk ke bagian pertama yaitu kita setup dan network topologi. Pertama yaitu kita bagian A, kita klik under switch S1 dan S2 di bagian right. Sini kita masukkan S1 dan switch S1 dan S2 di bagian rack. Kemudian kita drag to PC and the table. Ini kita taruh PC-nya di atas meja. Kemudian di sini kita nyalakan PC-nya. Ini bagian sini ini sudah warna hijau berarti sudah nyala. Kemudian di PCB juga kita nyalakan juga. Nah, ini sudah nyala. Kemudian sekarang bagian C yaitu on the cable figure, klik a copper crossover cable, kemudian klik device internal 1 port on S1. Dan di sini kita cari dulu kabel copper crossover yang ini berwarna orange. Nah, kita eh, klik di device internet 0/1 di bagian S1 dan kemudian kita klik device internet 01 di port on di S2. Nah, ini sudah tersambung. Kemudian kita masuk ke bagian D yaitu on the cable figure, klik a copper straighter cable. Yaitu kita cari kabelnya, ini dia kabel ini. Nah, kabel warna hijau ini kemudian kita klik device internet 0/6 di bagian port S1. Kita cari bagiannya ini device internet 0/6 S1. Kemudian kita klik device internet 0 on the PCA. Ini dia, kita klik di sini, kita sambungkan di PCA, device internet PCA. Nah, ini baiklah sudah tersambung kabelnya. Kemudian di bagian E yaitu on the cable pigboard, klik ke copper straight source, kabel yang sama dengan tadi. Kita klik di device internet 0/18 di S2. Kita cari device internet 18 di S2. Nah, ini dia. Kemudian kita sambungkan ke fast internet 0 di PCB untuk connect them. Ini dia. Nah, baiklah ini sudah tersambung kabelnya. Bisa dilihat. Kemudian di sini visually inspect network dan device akan menyala berwarna maksudnya kabelnya di sini visualisasinya akan berwarna hijau jika sudah terkoneksi. Ini sudah berwarna hijau, ini juga. Nah, ini sudah berwarna hijau. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke part 2 yaitu configuration PC host. Yang pertama kita configuration static IP address information on the PC according to addressing table. Ini dia addressing table-nya. Kemudian di bagian B yaitu kita klik PCA. Kita masuk ke bagian desktop. Kita masuk ke bagian IP configuration. Kemudian kita masukkan IP address ya for untuk PCA. Yaitu kita masukkan 192.168.1.10 untuk PCA. Dan kita masukkan juga subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, kemudian kita tinggal close the PCA window. Ini dia. Kemudian juga kita repeat, kita masukkan di PCB juga. Kita masukkan di PCB. Ini di PCB, kita desktop, kita masuk ke MP configuration, kita masukkan IP address untuk PCB yaitu ini dia 192.168.1.11. Kemudian kita masukkan subnetnya masnya juga 255.255.255.0.
Kemudian kita tinggal kita close window-nya untuk PCB. Nah, kemudian kita masuk ke bagian E yaitu klik PCA desktop. Kemudian kita masuk ke command prompt. Ini kita masuk PCA desktop, kemudian kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita masuk ke bagian F yaitu maksudnya kita masuk ke di sini kita PCA desktop command prompt, kemudian kita use the IP config all. Kita masukkan IP config all. Nah, ini dia. Dan sekarang kita enter ping 192.168.1.11 untuk mengtes connectivity ke PCB. Yaitu kita masukkan ping 192.168.1.11. Nah, ini dia sudah seperti tampilan yang ada di teks, yaitu sudah sama. Ini dia sudah sama, berarti artinya itu sudah berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke part 3 yaitu configuration and very basic switch setting. Yang pertama, on the cable figure, klik ke konsol kabel. Ini kita cari konsol kabelnya dulu. Ini dia konsol kabelnya berwarna biru muda. Kemudian kita connect antara S1 dan PCA. Di sini kita hubungkan yaitu di S1, di konsol S1 dan di kabel dan di PCA. Ini dia. Kita hubungkan. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu kita masuk ke PCA, ke desktop, ke terminal. Kita masuk ke terminal. Nah, kemudian kita oke. Nah, ya, sudah masuk ke terminalnya. Nah, kemudian di sini kita klik enable. Ini ya, maksudnya yang di C ini you can access all the switch command in the privilege access mode. Kita masukkan entering enable command, yaitu kita masukkan enable. Nah, ini sudah termasuk switch hashtag. Nah, the prompt change for switch lebih besar dari ke switch hashtag atau tanda pagar. Di sini, kemudian sini masuk ke bagian D, kita masuk ke configuration mode, yaitu dengan kita masukkan configure terminal. Nah, kemudian di sini kita the prompt di change to config hashtag. Nah, ini dia sudah sama to reflect global configuration mode. Kemudian kita give a switch name according to addressing table. Di sini kita berikan nama yaitu sesuai dengan ini, kita masukkan berikan nama yaitu hostname S1. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian F, kita enter local password, yaitu kita use class as the privilege access password dan the Cisco as the password to for console access. Di sini kita masukkan enable secret class, enable secret class. Kemudian kita line console 0. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya Cisco. Kemudian kita login dan kita exit.
ini sudah. Kemudian di sini kita um, configuration and enable the VLAN 1 interface according to addressing table. Di sini kita interface interface VLAN 1. Nah, kemudian di sini kita masukkan IP address yang S1. IP address S1 yaitu eh, 192.168.1.1. Kemudian juga kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.0. Nah, kemudian kita masukkan no shutdown. Nah, ini dia. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk ke bagian A yaitu login banner untuk message atau banner pesan masuknya atau message of the day. Di sini kita masukkan bannernya atau pesannya yaitu kita service password terlebih dahulu. Enkripsi kita password enkripsi agar password kita tidak terenkripsi. Nah, kemudian kita masukkan banner MOTD-nya, banner MOTD unauthorized access is prohibited, atau akses yang tidak sah yaitu dilarang. Ini saya typo, jadi kita masukkan kembali banner MOTD unauthorized access prohibited, atau akses yang tidak sah yaitu dilarang. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita exit. Nah, kemudian sekarang kita save the configuration to startup file on non-volatile random access memory. Di sini kita masukkan yaitu copy running config dan startup. Startup config. Kemudian di sini sudah. Kemudian di sini kita display the current configuration yaitu dengan cara show run untuk menampilkan konfigurasi saat ini. Nah, ini di sini hostname-nya S1 dan enable passwordnya sudah terinskripsi ini dia. Ini kita tinggal enter. Interface VLAN 1 IP address 192.168.1.1 yaitu IP address S1 dan ini banner MOTD and authorized access is prohibited. Ya.
dan juga passwordnya sudah terenkripsi. Nah, kemudian sekarang kita akan menampilkan bagian K, yaitu menampilkan iOS version dan other useful switch information, yaitu dengan cara kita show version. Nah, ini dia sudah terlihat iOS versionnya dan juga information yang berguna. Ya. Kemudian sekarang kita akan menampilkan status of the connected interface on the switch, yaitu dengan cara show IP interface brief. Nah, ini dia sudah terlihat status-status yang telah terkoneksi di interface on the switch. Ini dia. Kemudian kita close configuration window dan kita bagian N kita ulangkan briefly step on the configuration on the switch S2 untuk make sure the host name in the configuration as S2. Itu kita um, ulang cara tersebut di bagian S2. Itu pertama kita masukkan, kita hubungkan kabel konsol dulu di S2 dan di PCB. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian kita masuk kembali ke terminal. Oke. Nah, di sini kita enable. Kita lakukan yang seperti tadi, kita lakukan di PCA dan di PCA S1. Kita enable, kemudian kita configure terminal. Kemudian kita beri nama hostname-nya S2 kali ini, VB. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya juga, enable secret class, console. Kemudian kita masukkan password Cisco. Dan kita login, kemudian exit. Nah, kemudian juga kita masukkan interface VLAN 1. Dan kita masukkan IP address. Kita masukkan IP address yang S2, yaitu 192.168.1.2 spasi. Kita masukkan subnet masknya juga. Nah, kemudian kita no shutdown. Nah, kemudian sekarang kita exit dan kita masukkan bannernya, banner apa MOTD-nya, banner MOTD. Nah, pertama kita service passwordnya agar passwordnya terinskripsi. ID-nya yaitu unauthorized access prohibit. Nah, kemudian kita exit. Kemudian sekarang kita save configuration-nya, yaitu copy running config dan startup config.
Nah, ini dia sudah. Kemudian kita bisa menunjukkan konfigurasi saat ini yaitu dengan show run ya. Hostname-nya juga S2. Di sini passwordnya saya telah inskripsi yaitu tidak terlihat passwordnya. Ini dia. Kemudian kita coba lagi untuk soft version dan sebelumnya di sini interface-nya VLAN 1, kemudian kita masuk di sini IP address-nya yaitu S2 dan di sini ada banner MOTD-nya. Nah, kita coba lagi untuk menampilkan iOS version-nya yaitu cara soft version. Nah, ini dia. Ini di iOS version dan another useful switch information. Kemudian coba kita tampilkan show uh, IP interface brief untuk melihat status yang terkoneksi interface on the switch. Nah, ini dia. Nah, ini record the interface status the following interface. Di sini kita lihat, kita buka dulu yang PCA terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat melihat statusnya. Misalnya ini Fast Internet 01, statusnya yaitu up and up. Kemudian kita lihat di Fast Internet 06, di sini statusnya juga up dan protokolnya juga up. Dan coba kita lihat di Fast Internet 018 dan Fast Internet 18, kita lihat di statusnya di sini terlihat down dan protokolnya juga down karena di sini tidak ada koneksi antara tidak ada koneksi antara interface dan juga kabelnya, tidak ada koneksi. Kemudian sekarang kita lihat di VLAN 1-nya yaitu VLAN-nya berstatus up dan up. Nah, sekarang kita lihat di S2 statusnya, yaitu di PCB sini. Kita coba lihat device internet 0/1 di sini statusnya up dan up karena di sini ada kabel yang terhubung atau terkoneksi. Ini kita coba lihat device internet 06 di sini statusnya down dan protokolnya juga down karena tidak ada yang terkoneksi, kabel yang terkoneksi. Kemudian coba kita lihat device internet 018 dan 0/18 di sini status dan protokolnya juga up. Karena di sini ada kabel yang terkoneksi dan juga coba kita lihat di VLAN 1. Di sini statusnya juga up dan up. Nah, di sekarang from the PC ping S1 dan S2 ping be successful. Sekarang coba kita ping di S1 dan S2. Di sini kita ping di command prompt untuk melihat bahwa ping eh, sudah terkoneksi. Sini kita ping, yaitu kita ping S1 dan S2. Coba kita ping 192.168.1.1. Kita ping S1, kita lihat. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian coba kita tes ping S2-nya, yaitu 192.168.1.2. Nah, ini juga sudah berhasil untuk ping S2-nya. Kemudian sekarang kita from a switch, ping PCA dan PCB, the ping should be successful. Kita ping di switch, yaitu kita ping di terminal, kita ke desktop, ping di terminal.
Nah, di sini kita coba ping PCA dan PCB-nya. Kita perlu ping terlebih dahulu, yaitu PCI-nya. Ping 192.168.1.10. Nah, bisa dilihat bahwa sukses telah berhasil. Sukses rate is 80%. Kemudian sekarang kita coba ping S2-nya. 19 ping 1 kita ping maksudnya kita ping PCB-nya yaitu 192.168.1.11. Nah, kita lihat. Nah, sukses rate is 100%. Dan ini sudah berhasil koneksinya dan juga di sini sudah completion 100% dan kita cek result. Kita coba lihat. Congratulations, you are complete the activity. Ini dia sudah ini sudah skor 36 plus 36 dan item count 36 dan 36. Di sini skornya sudah terpenuhi semuanya. Nah, ini ya konversinya on completing this activity. Jadi ini sudah berhasil pakai tracernya 2.9 lab equipment-nya. Nah, kemudian di sini ada reflection question, yaitu why are some fast internet ports on the switch up while others are down? Di sini karena fast internet port akan bersatu up jika ada kabel yang terhubung ke port tersebut, atau kecuali jika dimatikan secara manual oleh administrator, jika tidak port tersebut akan berstatus down. Nah, kemudian untuk what could prevent a ping from being sent between the PC, di sini antara alamat IP yang salah atau media yang terputus atau pada port secara administratifnya mati. Nah, sekian eh, praktikum jaringan komunikasi data saya sudah berhasil. Di sini sudah tertulis 100%. Sekian dan terima kasih.